nggak tahu apa perilakunya ini. Jadi lain Bahlil, lain Tito, lain lagi LBP. Ini setali 3 uang nih. Uangnya uang Belanda barangkali atau uang mana? Lain lagi. Dia aduh, nggak tahu. Maksudnya gini, kalau apa namanya, kita memang nggak perlu khawatir harga minyak yang langsung anjloknya luar biasa, apa naiknya juga luar biasa, anjlok. Artinya tadi kalau Pak Abbas bilang nggak usah khawatir karena kita ini, tapi harga minyak kita masih terus. Iya, nah itulah. Jadi sekarang yang perlu itu adalah apa? Kita doakan Pak Prabowo mulai bertindak. Mulai dengan yang sudah ketahan itu. Udah mulai rame itu. Soal ojol itu, bekas menteri itu. Nah, bersihkan. Bahlil bersihkan. Ya enggak? BUMN benarkan. Luruskan itu. Kalau bisa dalam 1 tahun, ya kita berhemat, kencangkan ikat pinggang. Setelah 1 tahun itu, industri kelapa kita, industri sawit kita, CPO kita. Pak Prabowo udah bilang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64. Sebagai channel terbaru kita, Matra 64 ini kita berharap juga banyak penontonnya seperti channel-channel kita yang lain. Termasuk channel Masumi TV di daerah seluruh Indonesia. Pemirsa sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol ini soal perang Iran dan Israel yang akan dipandang atau mungkin akan dinilai, diulas oleh Pak Prof. Abbas Taha yang kebetulan juga pengamat sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Sangat-sangat komprehensif. Kita akan melihat perang Israel-Iran ini secara holistik dari sisi ekonomi, bisnis, dan kepentingan-kepentingan teritorial, juga kepentingan-kepentingan yang historis sifatnya, ya, di mana Perang Dunia Pertama itu memang mengakibatkan terjadinya perpecahan dan bagi-bagi wilayah bagi pemenang Perang Dunia Pertama dan juga Kedua. Nah, untuk bahas ini kita mau dengar dulu dari Pak Abbas bagaimana ulasan beliau secara holistik tapi singkat padat gitu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sebangsa tanah air, sejauh khususnya keluarga besar Masumi dimanapun berada, dan generasi muda yang menjadikan bonus demografi. Nah, ini mengenai Iran dan Israel, tentu di dalamnya juga terkait masalah Gaza dengan Hamasnya. Nah, kita melihat persoalan ini kalau dulu-dulunya disebut adalah pertengkaran perselisihan agama. Namun dalam hal ini kalau Haji Agus Salim mengatakan itu bukan itu sebetulnya, katanya. Nah, mari kita tengok ke belakang. Daerah Palestina atau Syam ini dan seputarnya dulu adalah daerah yang merupakan bagian daripada wilayah Utsmaniyah dan juga pernah menjadi wilayahnya Roma. Nah, dalam perebutan ini itu silih berganti. Dan kemudian terjadilah perang dunia. Nah, dalam perjalanan perang dunia tadi, masyarakat Yahudi ini pada waktu Imperium Rome datang ke daerah itu, mereka terserak ini. Menjadi diaspora, berada di mana-mana. Nah, salah satunya mereka berada di Jerman. Nah, setelah Perang Dunia II kita tahu Jerman itu dengan antisemitisnya dan dengan Nazinya, Hitler melakukan pembantaian genosida lebih kurang 6 juta. Yahudi semua tuh ya? Yahudi. Nah, kemudian ada tulisan, nah ini tanda kutip perlu dipertanyakan. Nah, Hitler sengaja menyisakan Menyisakan Yahudi? Yahudi itu. Nah, maksudnya apa?
supaya orang tahu apa dan bagaimana Yahudi itu harus dihilangkan di muka bumi. Karena behaviornya, perilaku hidupnya, perilaku kelompoknya, dan bisnisnya. Nah, terjadi dalam perjalanan memang demikian. Nah, setelah Perang Dunia ini, kemudian Utsmani kan runtuh. Pemenangnya adalah Sekutu. Ya. Nah, untuk wilayah Eropa, di situ ada Inggris dan Prancis. Nah, kemudian oleh Perdana Menteri Inggris ya, menteri itu, Balfour ya, itu mendeklar dan memerintahkan jenderalnya yang ada di Syam itu untuk memberikan tempat kepada Yahudi ini. Nah, kemudian datanglah rombongan Yahudi ini dengan baik dan bagus. Jadi artinya numpang datang, tapi ada sejarah lain lagi mengatakan ini beda katanya. Sejak dulu tuh sudah ada juga Yahudi itu. Nah, kalau kita lihat ini kan dari Yakub awalnya ya dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah pemahaman dari tokoh nasional kita, tokoh dunia kita, Abu Janda. Apa itu? Jadi dia mengatakan Palestina itu juga nggak punya negara, dia bukan orang asli di sana. Itu daerah Ottoman itu katanya. Tapi soal Israel Yahudi nggak dia singgung gitu. Ya namanya juga Abu Janda ya. Nah kemudian di situ kita lihat ya Ulil Absor juga ada dalam ada Goroki Gerung di E-News ya saya ngikutin. Jadi tadi ada apa? Ada Utsmani, ada Rom, kemudian ada tanah Syam, ada tanah Palestina. Ada Perang Dunia, ada Holocaust terhadap Yahudi yang diaspora, yang 6 juta digenosid oleh Hitler, kemudian sebagian mereka berada di Inggris. Waktu perang ini selesai, Sekutu menang, Balfour mendeklar dan memerintahkan jenderalnya, lupa saya namanya, untuk menempatkan orang-orang Yahudi tadi di Palestina. Nah, tapi dalam perkembangannya, ya itu tadi yang dikatakan oleh Hitler itu, kepribadian, perilakunya, behaviornya itu lain. Lama-lama istilahnya seperti, ya Belanda minta tanah kata orang Minang, ya, dagang sedikit, numpang sedikit. Nah Belanda sendiri kan di Tidore dikasih tempat dulu perdagangan itu. Kemudian lama-lama monopoli, marah Sultan Tidore. Terjadilah pertempuran. Pada saat itu kalah Belanda. Kembali ke Israel dan Iran. Ini kan sudah gencatan senjata nih Pak. Kelihatannya, udah jelas kelihatannya Israel menyerah katanya gitu ya, menyerah. Adakah informasi tentang berapa sih sebetulnya jumlah korban orang Yahudi, orang Israel di? Nah gini. Nggak ada kabarnya itu, nggak ada informasinya. Kalau korbannya hampir nggak ada cerita. Manusia ya? Manusia ya. Tetapi yang jelas begini, lanjutkan sedikit tadi. Nah akhirnya setelah terbentuk itu terjadilah friksi-friksi. Sedangkan di Palestina itu sendiri ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Islamnya, tidak ada apa-apa sebelum itu. Tapi begitu Yahudi datang kacau sudah. Terjadilah sekarang ini Gaza, ada penjara besar ya di dunia ini, termasuk penjara yang dibuat oleh Xi Jinping terhadap orang Islam yang ada di Xinjiang. Sama itu kelakuannya. Nah terjadi akhirnya rakyat berontak, walaupun anggaplah itu bagian Utsmani, mereka mengakui Utsmani. Karena Utsmani itu tidak hanya di sana, ke Indonesia pun sampai ke Aceh. Abad 16 itu ada perdagangan antara Utsmani dengan Aceh. Iya, betul. Nah, kemudian terjadi pertempuran. Nah, akhirnya perang lagi, perang lawan sebagainya lah ya. Nah, terakhirnya dengan 7 November itu yang dihantam oleh Hamas. Nah, Nah, ini peluang bagi mereka. Mereka melakukan genosida. Jadi soal genosida ini bagi orang Yahudi itu pengalaman sudah, diberlakukan sudah, melakukan sudah, asam garamnya udah banyak dia. Jadi korban. Nah, ya. Tetapi dalam hal ini Iran ya dengan latar belakang Islamnya yang kalau Sunni mengatakan itu bukan Islam ya, tapi biarlah itu. Kita bahas lagi sesi lain. Itu meng-backup ya
Palestina itu tadi. Tidak hanya itu, tapi Houthi Yaman juga, Yordania juga, ya Hezbollah. Nah, terjadilah pertempuran. Nah, genosid dilakukan luar biasa. Dan orang Yahudi pun tidak suka dan itu. Termasuk, ya sinagog yang besar di Inggris. Itu berapa orang dari mereka itu membuat statement tidak setuju dengan perilaku Israel itu. Diberhentiin. Ini, para Yahudi. Di internalnya Yahudi sendiri sudah lama terjadi pergolakan. Nah, ini Netanyahu ini, nah, Trump sendiri, ya, kita buatlah dari Barack Obama sampai ke Trump, first is Amerika, tetap Amerika. Tapi sekarang di internal Amerika sendiri, itu rame sekarang. Karena apa? Ini barangkali Trump belajar sama Jokowi ini. Ya, jadi konstitusi pun dilabrak sama dia. Wewenang menyatakan perang atau tidak itu Kongres. Dan dia putuskan sendiri. Terjadilah sekarang. Nah, orang bilang ini adalah teater, pura-pura ini katanya. Apa katanya? Karena sebelum itu udah bisik-bisik ini. Sehingga uranium dan sebagainya udah dipindahin dulu katanya. Nah, ini sejarah akan bicara nanti. Tapi yang jelas, rudal terus bergerak, armada lautnya Cina berangkat ke Laut Merah dan di Selat Bermuda sudah ada di sana. Rusia pun berang. Nah, untuk itu bagaimana? Mungkinkah terjadi perang dunia? Akan begitu. Tapi Ali Khamenei, ya ayatullahnya mengatakan tiada maaf bagimu. Nah, belakangan sudah ada ceasefire, ya, gencatan saja. Cuma ini patuh enggak ini? Israel ya maksudnya. Ya, patuh enggak ini? Tapi sementara itu, ya, patut dicatat Iran pun, ya seperti Gaza pun, sudah mampu mengembangkan rudal-rudal ini. Ya, di samping bantuan daripada ya Pyongyang, ya, Pakistan, Korea Utara. Okay. Nah, jadi, sekarang kalau pertanyaannya berapa sih yang gugur, ya, taruh sajalah. Kalau gedung itu taruh saja ada berapa gedung itu di apa namanya ya? Bumi hanguskan ya? Di bumi hangus sebagainya, ya ribuan juga lah. Tapi nggak dicatat ya? Tidak dilaporkan, publikasikan. Iya. Nah, inilah. Nah, kemudian di Iran pun juga ada terekspos sebagian. Nah, tetapi sekarang masalah intelijen ini dan masalah kita juga Indonesia. Tapi Presiden sudah mengatakan, ya kalau terjadi perang dunia ketiga, ya yang mereka yang punya alutsista nuklir itulah yang duluan mati kan. Nah, kita mati juga, tapi belakangan. Nah, tapi gimana nih mati pelan-pelan? Tapi kita ada satu hal ya, di dunia ini yang mencuri hampir 2 miliar umat Islam tidak akan membiarkan Palestina, ya Hamas Gaza itu dihancurkan. Iya, pertanyaan berikutnya tadi saya tanya berapa jiwa korban dari pihak Israel kan nggak ada datanya Pak ya, tidak terpublikasi. Tapi pertanyaan saya sebetulnya mengarah pada infrastruktur mereka yang hancur-hancuran gitu. Dan konon kabarnya nggak tahu ini dari pihak Iran menyatakan bahwa Tel Aviv misalnya sudah nggak layak huni lagi, tidak layak huni manusia maksud saya. Iya, kalau kita lihat begini, dari jumlah yang menyeberang ke Siprus banyak katanya. Ya, yang menyeberang ke Mesir banyak. Itu adalah hampir, kalau tidak salah beritanya, hampir 100.000 lebih. Kalau 100.000 untuk negara kecil begitu, itu udah 3 kabupaten. Jadi Tel Aviv pun ya sudah rata. Tetapi serangan-serangan Iran itu masih presisi terukur. Jadi yang dihajar tuh memang daerah IDF, Pentagonnya Israel, pelabuhan udaranya, Ben Gurion yang kebanggaannya itu, ya itu dah. Di samping itu yang hebatnya apa lagi? Yang dihantam itu adalah apa? Waduknya. Dan pusat makanan apa? Iya, atau air. Ya. Nah, ini yang dirasakan oleh Gaza yang sekian itu juta itu. Ya, haus, kering, lapar. Sekarang merasakan. Akhirnya mereka minta ampun. Sudahlah apa sudah. Jadi Allah itu memberikan sesuatu di bumi dan di akhirat. Nah, cuma kita harapkan, ya tapi memang Yahudi ini sampai akhir zaman tuh dia akan begitu terus. Karena apa? Sudah ada pohon tempat dia bersembunyi. Waktu Dajjal itu datang nanti, dan nanti
Ahmadiyah itu datang. Iya, iya. Al-Mahdi. Al-Mahdi, ya. Nah, sehingga malah pohon itu yang ngomong, ini ada Yahudi di belakang saya ya. Nah, itu. Nah, tapi yang jelas itu adalah hegemoni, hemegon. Tetapi apakah berani Amerika? Berapa per hari biaya yang akan dikeluarkan? Ukraina saja belum selesai. Ya. Nah, kemudian Afgan sudah mulai bicara, kami juga akan ikut katanya. Nah, dan yang hebatnya, ternyata Yaman Houthi itu juga memproduksi nuklir, rudal baru. Rudal baru ya. Ya. Oke. Jadi untuk itu kita doakan ya damai di bumi, damai di langit. Tapi sebagaimana ajaran Islam, Islam tidak akan melukai orang, dilarang membunuh, dilarang ya dalam peperang itu mengganggu wanita, orang tua dan anak-anak. Disitulah Khalid bin Walid, panglima pada zamannya Abu Bakar. Nah, jadi kalaupun kita terpaksa membunuh, itu namanya qisas sebagai pembalasan. Pembalasannya kita. Jadi begitu Pak. Iya, kalau kaitannya dengan Indonesia gitu. Kemarin kan sempat goncang-kancing harga minyak naik turunnya luar biasa ya kemarin. Pas ini langsung naik gitu kan pas bom-bom. Iya, saya sebagai yang pengalaman di bidang energi, tidak khawatir saya. Tidak khawatir. Kenapa? Kita itu memiliki energi terbarukan. Oh iya, kalau ini. Kita di daerah lintas khatulistiwa, asal tidak ada aja maling-maling ini, dan tidak ada pengusaha-pengusaha seperti Erick Thohir dan LBP itu, aman. Sekarang itu mesin-mesin negara, mesin PLN itu, BUMN itu udah batuk-batuk, rinset-rinset. Sekarang yang beroperasi, yang jualan itu Taipan punya semua ini, termasuk LBP punya. Nah, itu yang perlu ditertibkan. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengingat dia menyandang nama Subianto, pamannya, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam yang sekarang bernama STI di Jogja, dan dia ketua BEM-nya. Saya takut beliau tuh bangun nanti demo ya. Karena apa? Beliau tuh sangat keras sebagai pemuda yang muda pada generasinya. Syahrir Bung Hatta itu ikut mendorong, menggerakkan pemuda untuk kemerdekaan. Nah, untuk itu saya tidak khawatir. Kenapa? Kita masih ada cadangan-cadangan minyak. Uang sekarang yang 4 Pulau Aceh yang dialihkan tanpa basa-basi oleh Tito Karniawan Profesor itu, nggak tahu apa perilakunya ini. Jadi lain Bahlil, lain Tito, lain lagi LBP. Ini setali 3 uang nih. Uangnya uang Belanda barangkali atau uang mana? Ya, lain lagi. Dia aduh, nggak tahu. Maksudnya gini, kalau apa namanya, kita memang nggak perlu khawatir harga minyak yang langsung anjloknya luar biasa, naiknya juga luar biasa, anjlok. Artinya tadi kalau Pak Abbas bilang nggak usah khawatir karena kita ini, tapi harga minyak kita masih terus. Iya, nah itulah. Jadi sekarang yang perlu itu adalah apa? Kita doakan Pak Prabowo mulai bertindak. Mulai dengan yang sudah ketahan itu. Udah mulai rame itu. Soal ojol itu, bekas menteri itu kan. Budi Ari ya. Nah, bersihkan. Bahlil bersihkan. Ya enggak? BUMN benarkan. Luruskan itu. Kalau bisa dalam 1 tahun, ya kita berhemat, kencangkan ikat pinggang. Setelah 1 tahun itu, industri kelapa kita, industri sawit kita, CPO kita. Pak Prabowo udah bilang kok, kita bisa konversi jadi minyak tanah. Dan kita itu merupakan sawit yang terbesar di dunia kok. Cuma pengelolaan, tata kelolaan, dan transparansi untuk kepemilikan negara kan itu yang tidak. Jadi kalau 6 bulan ini dibereskan struktur ya, melalui konstitusi, setelah ditempatkan orang-orang yang kompetensi yang dilandasi oleh pengertian sila pertama, ketua mesa. Kalau orang yang bertuhan itu tidak akan korup lah, kecuali di behaviornya, tidak di hati dan perilakunya. Nah, mudah-mudahan terjadi 6 bulan itu, kemudian mulai pergeser, ya enggak. Nah, kita ada solar, kita ada ini, kilang-kilang lama itu masih bisa dengan teknologi dipompa. Jadi jangan teknologi anak-anak sebagian alumni ITB yang nggak nakal-nakal ini, UGM yang kacau-kacau itu sekarang, mereka itu mengoptimalkan pengetahuan-pengetahuannya untuk
membangkitkan sumber daya alam walaupun fosil dan tidak fosil, dan sehingga kita bisa mandiri secara ekonomi, mandiri politik, mandiri dalam hidup sosial, dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa yang bukan Pancasila tanggal 1 Juni, subject to discuss. Oke. Terima kasih Pak Abbas, luar biasa ini ngobrol-ngobrolnya dari soal minyak sampai soal Pancasila. Artinya yang kita akui adalah yang Piagam Jakarta, Pak ya. Oh, Piagam Jakarta, dan ketuanya Bung Karno kok. Iya, 22 Juni. Oke, terima kasih Pak Prof. Abbas Taha yang sudah memberikan ulasan panjang lebar tadi soal Iran-Irak sampai ke soal Indonesia, bagaimana pengaruh perang Iran-Israel kemarin terhadap ekonomi Indonesia, di mana harga minyak yang kemarin sempat naik tinggi sekali, kemudian turun pelan-pelan. Sekarang kalian sudah stabil karena sudah ada gencatan senjata, dan mudah-mudahan Israel betul-betul menyatakan menyerah. Gitu kan, nanti betul-betul menyerah gitu ya, bukan bohong-bohongan. Gitu. Terima kasih Pak Abbas. Terima kasih pemirsa sekalian. Kita berharap terus ditonton Masumi TV, kemudian Ahmad Yani Channel dan Matra 64. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.